Orang-orang seringkali punya anggapan ingin menyelamatkan dengan caranya sendiri. Tapi itu nggak pernah terjadi. Hanya kasih karunia Tuhan yang diberikan dari Bapa Surgawi atas kita. Dan harga kasih karunia itu darah anaknya. Pengorbanan yang besar. Pengorbanan yang mahal. Tetapi orang-orang seringkali menganggap sepele pengorbanan ini. Menganggap tidak berharga darah yang mahal ini. Begitu banyak orang menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara hidup kembali dengan yang dilakukan seperti orang dunia. Yesus menebus kita keluar dari tempat yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Tetapi kita menarik diri dari terang yang ajaib dan hidup dalam kegelapan lagi. Kasih karunia itu besar sekali. Sampai-sampai kita dikejutkan bahwa ternyata si pendosa itu yang kita anggap gak mungkin masuk surga, Tuhan katakan kamu masuk. Waktu yang di sebelah kanan berkata, Tuhan ingatlah aku. Pada waktu dia berkata, Tuhan ingatlah aku. Orang-orang yang ada di sekitarnya memasang telinga. Dia ingin mendengar perkataan apa yang keluar dari mulut Yesus. Apakah Yesus akan berkata, karena kamu layak masuk neraka? Maka Yesus berkata, tidak akan kuingat. Yesus gak berkata begitu. Dia berkata, saat ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini cerita yang besar. Ini cerita yang begitu gak bisa kita paham. Ini cerita yang begitu ajaib. Ini cerita di mana Yesus menjadi manusia. Ini cerita Yesus jadi manusia hanya dengan satu tujuan. Naik ke kayu salib untuk engkau dan saya. Itulah kasih karunia. Gak ada yang gak bisa ditutupi. Dosa sebesar apapun, kasih karunia-Nya sanggup menutupinya. Tidak ada pelanggaran yang gak bisa diampuni. Semua pelanggaran dalam bentuk apapun, Yesus digantung kayu salib untuk pelanggaran kita. Kalau si orang yang sebelah kanan berkata, kita memang layak untuk dihukum untuk kejahatan kita. Tapi dia yang tidak bersalah tidak layak untuk dihukum. Lalu dia berkata, kenapa kau dihukum Tuhan? Kalau Yesus bisa jelaskan pada saat itu, karena kamu, hanya untuk kamu, aku ada di tempat ini. Itulah kasih karunia yang ajaib. Kasih karunia bukan tentang kita. Kasih karunia tentang Tuhan. Tuhan yang murah hati. Tuhan yang berbelas kasihan. Tuhan yang memberi pengampunan. Tuhan yang membuat pelanggaran yang besar menjadi tidak punya pelanggaran. Tuhan yang berkata, aku yang mau bermurah hati. Kenapa kamu berpikir iri hatikah kamu? Kasih karunia bukan tentang kita. Kesalahan kita adalah membuat kasih karunia menjadi bukan kasih karunia. Kesalahan kita suka banding-bandingin diri kita dengan orang lain. Dan kita berkata, aku Tuhan lebih berbakti. Aku lebih sungguh-sungguh. Aku lebih menaati semua perintah-perintahmu. Aku hidup di jalan-jalanmu. Aku gak melanggar Tuhan. Gak pernah sedikit pun aku melanggar. Tapi kasih karunia bukan tentang kita. Kasih karunia tentang Bapa Surgawi. Setiap kali berkata kasih karunia tentang diri kita, maka kasih karunia menjadi upah. Ketika kita berkata kasih karunia tentang kita, itu
Artinya kita berkata kepada diri kita, aku lebih baik dari mereka.